Selamat malam saudara, saya Maya Karim dan Anda menyaksikan Indonesia Bicara. Pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai program prioritas yang diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari makan bergizi gratis, pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih, penguatan ketahanan energi melalui B50 hingga berbagai upaya menekan angka pengangguran dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi beragam tantangan mulai dari melemahnya daya beli masyarakat, ancaman gelombang PHK, dinamika fiskal hingga kritik publik terkait kualitas tata kelola dan iklim demokrasi. Lantas sejauh mana berbagai kebijakan tersebut telah berjalan sesuai tujuan dan apa saja yang perlu dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Untuk membahasnya malam ini kami sudah bersama dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari dan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Pak Kodari. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam Prof Trubus. Selamat malam nih. Baik, sebelumnya terima kasih sudah hadir. Tentu kita ingin tahu kabar terbaru serta seperti apa agenda program prioritas yang tengah menjadi fokus perhatian Presiden saat ini dan sudah sejauh mana kemudian capaian-capaiannya Pak Kodari? Pertama kalau disederhanakan ya, saya melihat program pemerintah, program Bapak Presiden itu ada 4 kategori Pak, ya 4 kelompok. Pertama yang berkaitan dengan hal-hal yang mendasar yaitu ketahanan pangan dan ketahanan energi. Yang kedua berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Nah yang ketiga berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melakukan pemerataan ekonomi. Dan yang keempat adalah penegakan hukum serta penataan ulang sistem ekonomi Indonesia. Nah kalau bicara mengenai yang pertama, bicara mengenai ketahanan pangan, alhamdulillah pada hari ini salah satu sumber pangan pokok yaitu beras kita sudah swasembada. Kebutuhan nasional 30 juta ton per tahun kita sudah di angka 35. Jadi itu sudah tercapai. Kemudian juga soal protein misalnya untuk ayam, daging ayam, untuk telur kita juga sudah swasembada. Beberapa PR masih ada untuk kedelai misalnya. Dan ini sekarang sedang dicarikan solusinya oleh Bapak Presiden. Jadi misalnya untuk jagung, jagung yang buat dikonsumsi itu ada dibantu oleh kepolisian. Untuk kedelai dibantu oleh Angkatan Laut. Ya, jadi kita segala macam sumber daya dan potensi coba dikerahkan. Kalau bicara mengenai pengembangan sumber daya manusia, ini programnya masif sekali. Termasuk salah satunya MBG. MBG itu untuk mengatasi masalah stunting, memperbaiki kesehatan, meningkatkan kualitas IQ anak Indonesia. Nah, ada survei ada riset dari Bappenas, ternyata sebelum MBG dilaksanakan, sekitar 50% anak Indonesia itu masuk kelas dalam kondisi lapar. Sudah pasti tidak konsentrasi. Itu seberapapun guru menjelaskan dengan baik, atau kalau di kampus profesor menjelaskan dengan baik, ya orang mudeng. Karena dia sibuk dengan kelaparan. Kemudian ada program cek kesehatan gratis, ada program peningkatan kualitas rumah sakit, kembali ke soal pendidikan ada perbaikan sekolah yang dikenal dengan istilah revitalisasi sekolah. Kemudian juga ada digitalisasi pembelajaran dengan penyebaran panel interaktif digital ke seluruh wilayah Indonesia. Nah itu untuk pengembangan sumber daya manusia. Untuk peningkatan kemampuan ekonomi maka Presiden memberikan dukungan pompanisasi bagi sawah, kemudian dukungan pupuk, harga pupuk lebih murah, kemudian juga HPP, harga pokok pembelian gabah ditingkatkan sehingga petani senang ya, karena ada kepastian pembelian begitu. Ada kepastian pembelian dengan harga yang baik gitu. Untuk nelayan ada kampung nelayan, diberikan bantuan berupa kapal, ada pabrik es, ada cold storage, ada koperasi desa Merah Putih di situ tempatnya. Dan untuk penegakan hukum kita tahu ada penegakan hukum luar biasa, terutama di sektor sumber daya alam. Ada penyitaan sekitar 6 juta lahan-lahan sawit ilegal, itu di hulu dan di hilir. Untuk perdagangannya Presiden membuat satu badan khusus, badan ekspor, untuk mencegah adanya praktek
under invoicing serta transfer pricing yang selama bertahun-tahun telah menggerogoti kekayaan Indonesia. Kalau di total sekitar 15.000 triliun atau setahun itu sekitar 500 atau 600 triliun rupiah. Nah, semua itu sekarang sedang berjalan dengan semua gradasinya masing-masing. Contohnya CKG, kalau tidak salah per hari ini sudah sekitar 100 sampai 120 juta penerima cek kesehatan gratis. Apakah tinggi? Tinggi. Tetapi targetnya 290 juta, hampir 287 juta masyarakat. Jadi masih banyak juga. Gitu. Jadi program-program ini ada yang timelinenya itu 5 tahun, ada yang setahun, dan kita baru berada pada jelang tahun kedua pemerintahan. Jadi sudah sangat banyak keberhasilan dan capaian-capaian yang diraih oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Oke, programnya terus berjalan dan kemudian masing-masing program ada graduasi begitu ya, berbeda-beda. Ada gradasi. Ada gradasinya. Oke, saya ingin ke Prof. Trubus. Prof. Trubus, bagaimana Anda melihat konsistensi pemerintah dalam menjalankan program prioritasnya? Iya, kalau menurut saya melihat berbagai penguatan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya terkait dengan energi, pangan, pendidikan, kesehatan, itu semuanya menunjukkan konsistensinya cukup tinggi. Artinya apa? Publik atau masyarakat ini merasa kecukupan, ketersediaannya itu ada, dan sehingga masyarakat tidak merasa kekurangan atau merasa kurang tercukupi. Dan ini semuanya mengindikasikan bahwa semua kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan presiden dengan program-programnya itu, tadi ada 4 semuanya itu yang disebutkan Pak Bakom, itu menunjukkan sekali bahwa respon publik sangat puas gitu kan. Nah, ini terbukti dari hasil berbagai survei juga menunjukkan tingkat kepercayaan itu masih tinggi, jadi sekitar 80% lah katakan seperti itu. Di satu sisi juga kita lihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong agar masyarakat itu istilahnya punya daya tahan terhadap perubahan-perubahan global yang memang mau nggak mau itu harus kita hadapi bersama, Mbak. Itunya. Yang kedua menurut saya yang penting harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana kemudian ini pemerataan, karena konsep dari prinsip Sumitronomics katakanlah seperti itu kan salah satu, ada 4 kalau nggak salah, itu salah satunya adalah mengenai pemerataan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, kemudian juga bagaimana agar masyarakat juga punya berdaya menghadapi situasi yang terus berubah misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya juga sudah banyak terbukti dari kondisi masyarakat tenang gitu. Masyarakat sekarang sederhana, kalau orang presiden sampaikan terkait dengan masyarakat daerah tidak membutuhkan dolar, katakanlah seperti itu, masyarakat memang menyatakan itu hal yang sangat positif. Artinya apa? Dia dilihat bahwa tidak ada sesuatu yang kemudian mengganggu ekonomi, karena masyarakat di desa atau masyarakat di kampung itu kan yang penting anak saya bisa sekolah, makan sudah tercukupi, apalagi sekarang ada program-program yang katakan program MBG katakanlah itu kan anak-anak merasa tidak perlu lagi mencukupi, pagi-pagi harus cari sarapan, cari ini cari sayur katakanlah seperti itu. Ini sudah ada di sekolah gitu. Nah, kemudian terkait kesehatan sudah ada cek kesehatan gratis yang selama ini menjadi dambaan lah katakan untuk masyarakat pedesaan sangat mendambakan sekali. Karena apa? Karena untuk ke dokter itu nggak punya biaya, Mbak, kosnya mahal kan. Bayangan orang biasa kan seperti itu. Satu kali cek kesehatan gratis itu bisa setara 2 juta rupiah. Nah, 2 juta itu kalau di kampung kan susah sekali. Nah, kemudian dengan ini yang agak menonjol adalah revitalisasi sekolah. Revitalisasi sekolah ini hal yang sangat menonjol ya dalam hal ini selama Bapak Presiden memegang ini, dan masyarakat melihat bahwa upaya-upayanya cukup masif, sehingga di seluruh Indonesia ini sekolah-sekolah yang selama ini istilahnya terlantar, tidak tertangani karena memang kemampuan pemerintah daerah dalam hal merenovasi atau merevitalisasi ini ada terbatas anggaran, terbatas sumber daya, dan berbagai hal itu oleh pemerintah pusat kemudian sekarang didorong sedemikian rupa. Akhirnya yang kita jumpai adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan itu berjalan cukup masif, cukup konsis. Karena kebijakan itu kan intinya satu adalah mengenai efisiensi. Nah, efisiensi itu kan dilihat bagaimana kemudian pola-pola pendidikan sekarang kan efisien, apalagi dengan sistem digitalisasi gitu ya, semua praktis, waktu. Kemudian efektif artinya apa?
anak-anak pembelajar ini menerima dengan baik. Apalagi program MBG itu untuk ibu hamil, ibu menyusui itu betul-betul efektif karena masyarakat sudah menerima apa yang dia ini, dan tidak ada sampai hari ini kan keluhan-keluhan yang sifatnya misalnya ada ibu bermasalah terkait dengan ibu hamil, ibu menyusui, termasuk balita juga nggak ada informasi, sudah nggak ada lagi kan itu. Nah kemudian juga terkait bagaimana kemudian saya melihat tadi mengenai law enforcement. Nah, law enforcement ini juga menjadi perhatian besar dalam hal ini. Kita lihat bagaimana publik sudah sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Presiden dalam hal penegakan aturan korupsi-korupsi, dan bagaimana kemudian kemanfaatan dari uang hasil korupsi itu untuk proses pembangunan, untuk percepatan pembangunan. Nah, ini yang menjadi hal sangat positif, Mbak. Ini hal yang menurut saya, dan yang terakhir ketiga menurut saya mendasar sekali adalah bahwa semua Pak Presiden ini membangunnya dari ini, Mbak, dari grassroots, dari bawah dia. Jadi orang tidak lagi membuka angka-angka bahwa kemakmuran itu angka-angkanya harus tinggi, harus kepada yang namanya pasar modal, kepada yang namanya istilahnya falas misalnya, seperti masyarakat kita sudah pikirannya adalah yang penting tercukupi dapur. Nah ini kebutuhan dapur itu tercukupi, Mbak. Ya, itu tadi yang Prof. yang Trubus menyatakan bahwa dari 4 kelompok program yang dijalankan ini sudah efektif, bahkan dari surveinya sudah menunjukkan masyarakat masih puas. Saya ingin kembali lagi ke Pak Kodari dengan hasil tersebut, tapi kita masih menemukan adanya demonstrasi yang dilakukan di berbagai daerah, salah satunya adalah meminta perbaikan perekonomian dan kemudian juga persoalan kritik dan kebebasan berpendapat. Seperti apa kemudian Presiden dengan jajaran pemerintahnya merespon itu? Ya, pertama mengenai kebebasan berpendapat ini kan berjalan dengan baik. Masyarakat bisa mengekspresikan pandangannya, opininya, sarannya, masukan dengan berbagai macam metode dan cara. Ada yang menyampaikan lewat media sosial, ada yang berbicara lewat televisi, ada juga yang demo ke lapangan. Semuanya bisa berjalan dengan baik sejauh dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang lain. Karena menyatakan hak dan pendapat itu juga harus menghormati hak orang lain. Nah yang kedua mengenai PR-PR, kita PR-nya banyak sekali ya. Bangsa ini dari tahun 45 berdiri, sudah mau kita ulang tahun yang ke-81 ya Prof ya. Jadi PR-nya banyak, akumulasinya juga banyak. Contohnya misalnya seperti yang sering disorot utang luar negeri. Ya utang luar negeri ini kan ya hasil akumulasi dari utang-utang yang ada di pemerintahan sebelumnya. Termasuk zaman Pak Harto misalnya. Ya bukan hanya di eranya Pak Prabowo. Pak Prabowo berusaha mengatasi. Nah, kalau bicara mengenai janji-janji kampanye, Presiden sangat konsisten, Presiden sangat berusaha sungguh-sungguh, keluhan-keluhan yang ada itu coba dijawab ya. Tapi pada dasarnya kan begini, kehidupan di negara kita masih berlangsung relatif seperti biasa ya, Prof. Trubus ya. Anak tetap sekolah, tenang, ya pasar tetap dibuka, jalanan berjalan dengan lancar, kita masih bisa siaran seperti sekarang ini. Jadi kalau bicara kebutuhan sehari-hari, BBM tetap disubsidi oleh pemerintah untuk sebagian, dan subsidinya juga sudah disampaikan tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun, walaupun terjadi gejolak harga minyak di dunia. Begitu. Jadi sebetulnya kalau bicara pertumbuhan ekonomi, perbaikan ekonomi, pemerintah pasti sangat concern dan Presiden sangat concern ke sana. Yang jelas fakta-fakta fundamental ekonomi kita pada hari ini sebetulnya bagus. Bahkan dalam banyak hal itu lebih bagus dibandingkan negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi kita masih 5,61%, inflasi kita tetap di sekitar 3%, kemudian cadangan devisa kita itu bisa sampai 6 bulan, sementara standarnya 3 bulan. Rasio utang negara kita itu 40%, padahal benchmarknya itu adalah 60%. Memang ada problem seperti harga nilai tukar, kemudian juga ada harga bursa, yang notabene hemat saya sebetulnya itu banyak dipengaruhi juga oleh faktor psikologis. Dan kita sudah menyaksikan kalau yang namanya bursa saham, naik dan turun itu ya bagian dari bursa. Disebut bursa karena ada naik dan turun. Kalau nggak ada naik, nggak ada turun, bukan bursa lagi namanya. Nggak terjadi perdagangan di situ. Tetapi yang penting hal-hal yang menjadi kendala di bursa terus diperbaiki. Misalnya ada koreksi dari MSCI begitu ya. Mereka meminta adanya reformasi, mereka ingin agar kepemilikan publik dalam satu saham itu minimal
satu emiten itu minimal misalnya 15% gitu. Dan itu coba dipenuhi. Intinya reformasi terus berjalan di negara kita, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Nah, kalau soal yang paling besar tadi saya sudah sampaikan di depan, bagaimana Presiden ingin agar tata kelola sumber daya alam kita betul-betul memberikan hasil yang optimal untuk masyarakat Indonesia. Beliau berkali-kali mengatakan problem negara kita dah terjadinya banyak kebocoran. Bayangkan kalau setahun itu dengan DSI, Badan Ekspor Satu Pintu, bisa dapat 600 triliun. Wah, duit 600 triliun itu bisa digunakan untuk pembangunan untuk banyak hal, bangun jalan, bangun jembatan, memberikan kualitas pendidikan yang terbaik, menaikkan gaji guru. Nah, itu sebetulnya sedang ditata oleh Bapak Presiden pada hari ini. Dan tentunya harus bersabar karena satu, ya karena negara kita sangat besar. Dua, masalah-masalah lama ini sudah mengakar. Dan yang ketiga, mohon maaf, tidak menutup kemungkinan adanya perlawanan-perlawanan. Perlawanan-perlawanan. Nah, kalau bicara perlawanan ini, ya memang ada mahasiswa yang tulus, yang genuine. Memang ada LSM yang selalu kritis. Tapi kita tidak boleh menafikan juga bahwa ada vampirnomik yang kenyamanannya selama berpuluh-puluh tahun terganggu. Jadi mereka melawan. Belum lagi kekuatan-kekuatan asing yang juga selama ini menjadi kelompok yang menikmati ya proses-proses, metode-metode yang tidak menguntungkan Indonesia, yang menimbulkan kebocoran. Mereka juga melawan juga gitu. Oke, jadi artinya tata kelolanya diperbaiki, niat baiknya ada di sana begitu. Tapi kemudian bagaimana dikomunikasikan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan publik akan dijawab Prof. Trubus usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, saudara, Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kita masih membahas terkait dengan dampak kebijakan pemerintah terhadap kondisi masyarakat. Tadi ada pertanyaan yang menggantung, Prof. Trubus, terkait dengan niat baik pemerintah yang sedang dijalankan atau ingin dibuktikan. Bagaimana seharusnya ini bisa dikomunikasikan sehingga tidak hanya informatif terhadap masyarakat, tapi juga membangun kepercayaan kepada publik? Memang Mbak, persoalan kebijakan sesungguhnya kan secara teoristis itu lebih kepada good fight, policy judgment lah katakannya, yang namanya kebijakan tuh niatnya baik gitu. Nah, ini kemudian diterjemahkan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan itu disampaikan secara menyeluruh. Hanya persoalannya kemudian sebuah kebijakan itu kan tidak bisa kategori memuaskan semua pihak, Mbak. Itu persoalannya. Nah, kemudian di era namanya sekarang demokrasi digital, itu kemudian orang menyampaikan lewat digital itu gitu, lewat media sosial lah katakan seperti itu. Nah, tetapi yang jelas bahwa kritik-kritik publik itu sesungguhnya lebih kepada rasa cintanya kepada program-program yang ada, karena menginginkan ada istilahnya optimalisasi, di situ persoalannya. Nah, yang kedua saya melihat bahwa apa yang terjadi sesungguhnya oleh gerakan-gerakan yang dinamakan oleh mahasiswa, mungkin oleh Gen Alpha, Gen Z, Alpha lah katakan seperti itu kan semuanya hanya persoalan bagaimana kita mengkomunikasikan semua program ini secara transparan terbuka, karena memang pada semua program itu awalnya Mbak, itu mesti ada resistensi, itu hampir semua. Itu secara riset seperti itu, nggak ada kebijakan langsung diterima gitu, sangat jarang. Meskipun itu sifatnya jaring pengaman sosial atau sifatnya bansos, sifatnya murni untuk kepentingan publik. Tetapi yang jelas bahwa sebuah kebijakan itu pada akhirnya jangka menengah, jangka panjangnya diterima sebagai sesuatu yang sifatnya menyeluruh berkelanjutan. Itu yang namanya kebijakan. Nah, karena itu kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan kebijakan itu agar mau diterima. Nah, inilah perlu ada semacam strategi komunikasi publik yang baik. Di antaranya adalah bagaimana kita agar komunitas-komunitas yang katakanlah belum bisa memahami itu harus diberikan informasi yang utuh. Kan ada informasi publik, ada namanya komunikasi publik, tapi juga ada edukasi publik. Nah, edukasi publik ini. Nah, kemudian juga semua ini sebenarnya kan membutuhkan evidence data konkret.
anak-anak sekarang atau generasi mahasiswa yang kebetulan saya ini dosen gitu ya, itu kan hampir semua mahasiswa menginginkan datanya seperti apa sih, buktinya seperti apa. Nah ini kan kita tinggal menunjukkan nih bukti. Nanti bukti itu yang akan istilahnya menginformasikan semuanya, Mbak. Artinya mahasiswa dengan sendirinya akan memahami. Dia tidak membutuhkan suatu penjelasan yang detail karena apa? Karena sesungguhnya itu memahami Mbak itu adalah proses. Toh yang namanya kebijakan itu Mbak, prosesnya adalah hasil, bukan pada prosesnya itu. Nah kemudian sayang di proses ini seringkali kan pertanyaan muncul baru apa-apa terus ada yang mengkritisi, ada yang, tetapi itu semuanya saya melihat kadang-kadang ada sisi-sisi DFK, istilah DFK itu disinformasi, fitnah, kebencian, itu kan sesuatu yang memang alami, melekat itu Mbak, inherent di semua masyarakat dan di seluruh dunia ya seperti itu. Nah, semua nggak ada kebijakan kemudian langsung informasinya utuh, itu nggak ada, mesti ada disinformasi. Ada sesuatu. Pada saat MBG pertama kali dilakukan, banyak masyarakat mau apa itu MBG gini-gini kan. Apalagi masyarakat yang terpelajar menengah Mbak. Itu otomatis mereka bisa membacalah referensi negara di India berjalan, di Tiongkok berjalan, di Brasil berjalan, bahkan saya buka di risetnya itu di Finlandia Pak, itu cukup bagus sekali cara menjalankannya, misalnya seperti itu. Tetapi bukan berarti di situ tidak ada penyimpangan, ya penyimpangan tetap ada, itu watak manusia kan seperti itu di mana dunia. Bicara itu, soal Mbak. penyimpangan, terkait juga tadi sempat disebut masalah program makan bergizi gratis MBG yang saat ini juga tengah disorot oleh masyarakat. Bagaimana kemudian pemerintah, khususnya Presiden, memperhatikan program ini agar tidak kemudian macet di tengah jalan, tidak memicu inflasi harga pangan, dan bahkan pelaksanaannya ini bisa tepat sasaran, Pak Kodari? Ya, pertama kalau berkaitan dengan masalah hukum itu jelas wilayahnya adalah aparat penegak hukum. Nah, yang menjadi concern dari manajemen BGN sekarang ini adalah pada aspek tata kelolanya. Baik dari segi misalnya penerimanya, yang ke depan itu akan difokuskan kepada 3B, ya, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Serta wilayah-wilayah 3T, terdepan, terluar, terpencil. Itu yang mau diprioritaskan dalam pembangunan dan pelayanan dari SPPG. Yang kedua, SPPG-nya sendiri coba dimaksimalkan persyaratan-persyaratannya. Mana yang masih kurang harus dilengkapi, instalasi pembuangan limbah dan ya peralatan dan semua variabel-variabel yang menjadi variabel yang menentukan terhadap hasil dari MBG itu sendiri. Nah, yang ketiga berkaitan dengan keuangan. Salah satu langkah yang penting yang sudah dilakukan adalah untuk mengembalikan mekanisme penghitungan insentif ya atau sewa dari SPPG itu berdasarkan kepada jumlah peserta, bukan dipukul rata gitu. Nah, jadi ini merupakan upaya untuk bisa memberikan perbaikan. Bukan mustahil juga penerimanya nanti dievaluasi, Prof. Ya, misalnya tidak sampai ke SMA. Karena kalau bicara pengembangan otak ya, kemudian pondasi kesehatan itu notabene pada usia yang di bawahnya, usia yang lebih dini gitu. Jadi mungkin saja bukan mustahil. Tadi sambil kita berbincang-bincang kan saya sempat lihat juga tuh di layar kita nih, layar TVRI ya, ada kabar dari Menteri Keuangan Purbaya yang mengatakan ke depan anggaran MBG bisa turun drastis ya. Karena apa? Karena ada yang akan dicoret dari segi penerima. Jadi intinya setiap kebijakan publik itu pasti ada tantangan teknokrasi atau operasionalisasi. Semua gagasan bagus, semua gagasan ideal itu pasti akan menemui tantangan atau kendala pada aspek implementasi. Nah, itulah yang harus kita hadapin pada hari ini. Mencari orang yang kompeten, kemudian melakukan pengawasan supaya penyimpangan-penyimpangan dan resiko kesalahan itu bisa dikurangi. Nah, pada titik itulah kemudian misalnya BPKP masuk ya kan? Masuk, PPATK masuk untuk bisa memantau ya proses-proses, mekanisme dan mengkoreksi yang salah. Dan koreksi ini akan ditargetkan selesai pada masa libur sekolah atau seperti apa Pak Kodari? Kalau mengenai MBG, dari informasi yang saya dapatkan dari kawan-kawan di DPR, beliau-beliau itu meminta agar proses evaluasinya itu diselesaikan pada masa anak sekolah. Sehingga ketika anak sekolah itu sudah masuk lagi, sudah menggunakan mekanisme dan metode yang baru gitu. Kalau selama
masa libur ini kan MBG juga diistirahatkan Iya, oleh BGN, diistirahatkan oleh BGN karena BGN lagi konsentrasi untuk memperbaiki tata kelola sistem dan mekanisme di BGN. Kalau ibarat operasi ya ini sekarang lagi di ICU ini. Iya. jadi badannya MBG ini sama para dokter-dokternya ini di terapi. Iya, Bu Nila Arumsari ya kan. Itu Pak Trenggono, Bu Nani itu sekarang sedang jadi dokter bedah ini. Oke, MBG sedang memperbaiki ke masalah-masalah yang ada. ICU, menarik tadi pernyataannya begitu. Nah, apa kemudian yang menjadi indikator keberhasilan bahwa MBG keluar dari ICU ini seperti apa, Prof. Trubus? ICU agak ekstrim ya, ruang perawatan lah. Baik, oke. Takutnya kalau ICU udah sekarang. Ya, indikatornya pada ini Mbak, kepuasan si ini Pak, layanan. Karena gini kan persoalannya satu, bahwa selama ini yang jadi problem itu kan masalah satu korupsi. Itu kan masyarakat ini. Sepanjang itu korupsi bisa diminimalkan, Mbak. Dan ini sedang dilakukan oleh APH Aparat Penegak Hukum dan Kejagung dan Kejati sampai ke bawah. Nah, itu otomatis public trust-nya tinggi lagi, Mbak, meningkat tinggi karena sebuah kebijakan itu sangat tergantung kepada public trust ini, Mbak. Kuncinya di situ. Nah, yang kedua adalah persoalan ini nol keracunan. Nol keracunan ini sudah diupayakan dan ini beberapa bulan sudah nggak ada mendengar seperti itu lagi. Itu kan sebab kepemimpinan yang baru ini begitu langkah-langkah sudah dilakukan secara ketat. Sehingga tadi ada standarisasi. SPB kan sumbernya masalah di SPBG. SPBG ini sekarang sudah bukan mulai lagi, sudah secara optimal dia mencoba untuk memasukkan produk-produk yang ada di sekitar SPBG itu ada. Gitu. Jadi istilahnya lokal lah gitu ya, lokal itu dimasukkan. Nah, ada yang menarik Mbak sekarang ini adalah perubahannya yang sangat mendasar adalah peran pemerintah daerah. Dulu awal-awal pemerintah daerah itu seolah itu programnya memang dulu sentralisasi sangat kuat Mbak, semuanya BGN yang menentukan. Nah, sekarang pemerintah daerah itu pemerintah daerah itu pengertiannya ada gubernur, bupati, wali kota, tapi ada DPRD Mbak. Nah, DPRD ini mengawasi sehingga pengawasannya menjadi jauh lebih optimal karena mereka lebih dekat. Nah, karena itulah menurut saya pandangannya ya apa yang sedang dilakukan terkait dengan MBG sudah banyak dan tuntutan-tuntutan publik atau kritik-kritik publik sudah direspon secara cepat dan hasilnya sudah kita kan banyak masyarakat, makanya sekarang ini kan ada istilah ini Mbak fenomena fandom MBG sekarang itu kan ada orang mau tahu MBG yang begitu ini muncul lagi yang suka sangat lebih banyak daripada yang tidak suka. Okay. Nah ini kan persoalan-persoalan tapi kan namanya pemberitaan di publik sering kali ya kan kemudian seolah ini yang nggak suka yang ini padahal yang sukses ini yang kemarin Polri yang diresmikan sama Presiden yang terakhir. Padahal Polri itu pada saat penyelenggaraan di Palmerah itu sudah dinyatakan memang bagus. Nah ini Polri sekarang malah setidaknya bisa dijadikan ini role model. Bagaimana mengelola SPBG yang genuine, yang clean, yang sebetulnya pelayanan publiknya optimal dan sekaligus kualitas yang ada di dalam pelayanan itu sendiri, kualitas makanan, kualitas pemasok itu sendiri, bahan bakunya dan cara masaknya ini bisa menjadi pembelajaran paling tidak. Ada transfer of knowledge kepada SPBG yang ada di daerah lain. Nah ini kan contoh-contoh artinya memang pemberitaan ataupun informasi terkait SPBG ini memang selama ini terfokus kepada hal-hal yang serba kekurangan itu Mbak. Karena SPBG ini ada macam-macam, memang ada yang kondisinya rintisan, ada yang baru, ada juga yang ini. Nah mereka ini yang sesungguhnya sekarang didorong untuk SPBG-nya itu ada kesamaan Pak. Cuman masalahnya memang sekarang refocusing kepada yang namanya masyarakat miskin itu kan ada 3 Mbak. Miskin, 1, kedua ada miskin ekstrim, yang kedua. Yang ketiganya itu rentan miskin. Nah, sebagai sebuah investasi peradaban, Pak Presiden maunya yang miskin ekstrim ini dinolkan gitu loh, dinolkan, diminimalkan termasuk yang miskin. Nah, sehingga kalau yang rentan miskin ini dengan kebijakan-kebijakan intervensi misalnya pemerintah untuk daerah terpencil daerah nelayan misalnya, dari situ ada kebijakan BBM-nya misalnya ada diskon, ada hal-hal misalnya seperti itu Mbak. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu bisa menerima kebijakan itu yang sebenarnya memang menjadi kunci. Kunci bagaimana? Kunci agar masyarakat itu merasa aman, merasa nyaman dengan kebijakan yang diberikan. Ada suka Koperasi Merah Putih, Koperasi itu rame, masyarakat ada yang pro kontra yang mengatakan awalnya kan seperti itu. Sekarang udah mulai diterima Mbak, dalam arti oh iya itu maksudnya adalah
bahwa itu memberikan pemberdayaan selain masalah tenaga kerja, soal apa namanya produk-produk nanti yang akan diperjualbelikan, katakan. Kalau ada yang membayangkan itu seperti gerai Mbak, retail yang begitu ruwet gitu kan. Padahal itu bukan hal yang diutamakan, bukan itu gitu loh. Nah, menyinggung soal Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, tentu publik juga berduka atas keselamatan dan perlindungan kerja kepada calon petugas lapangan. Bagaimana kemudian pemerintah memberi penjelasan terhadap kasus yang saat ini terjadi? Pak Kodari. Oh ya, pertama kami menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa yang besar-besarnya. Pelatihan calon manajer dari Koperasi Merah Putih ini sudah dilakukan evaluasi, dan informasi yang terakhir disampaikan dari Kementerian Pertahanan bahwa Ratsaramil tidak dilanjutkan dan diganti dengan konsep bela negara untuk melatih kedisiplinan, melatih semangat juang, dan melatih kekompakan serta rasa nasionalisme yang tinggi gitu. Dan ditambahkan yang sebetulnya sudah ada sih, pelatihan keterampilan gitu. Jadi kita harapkan kombinasi dari dua jenis pelatihan ini, bela negara dan manajerial, ini akan bisa memberikan wawasan yang lengkap, kompetensi yang lengkap, serta mindset yang juga tepat Pak. Ya. Bahwa yang namanya koperasi itu adalah medan perjuangan demokrasi ekonomi, medan perjuangan sistem ekonomi Indonesia. Karena memang koperasi itu dasarnya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, di mana ekonomi disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Betul. Dan pada pasal yang keempat bahwa ya Indonesia didasarkan kepada demokrasi ekonomi terpimpin. Jadi memang manajer itu harus memiliki keterampilan yang tangguh. Nah, evaluasi ini terus nanti akan diikuti dengan pemeriksaan-pemeriksaan untuk mengetahui ya situasi dan kondisi yang sebenarnya, dan dari situ ya jadi pelajaran. Karena koperasi kita kan pelatihan ini kan bukan cuma ini, ke depan juga akan diselenggarakan lagi. Nah, bicara soal keberhasilan dari Koperasi Desa Merah Putih, faktor apa yang kemudian bisa menentukan, Prof. Trubus? Iya, bisa menentukan adalah sejauh mana nanti produk-produk yang dijual oleh koperasi ini adalah produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Itu yang penting. Karena apa? Misalnya masyarakat kita pertanian, berarti yang dibutuhkan apa? Jelas itu pupuk. Pupuk itu, begitu pupuknya ada, harganya terjangkau, pasti masyarakat akan merasa terlayani. Kemudian yang kedua bibit, Mbak. Nah, bibit ini menjadi sangat penting karena apa? Karena itu yang menjadi kunci juga di dalam bagaimana pengembangan mengenai pertanian, khususnya daerah-daerah yang agraris kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kemudian diperlukan bela negara, kemudian pelatihan itu? Karena sesungguhnya ada tujuannya untuk kompetensi murninya itu. Jadi ini yang ada misinformasi sebenarnya, Mbak. Jadi kompetensi itu kan ada tiga, ada kompetensi satu teknis, yang kedua kompetensi itu kaitan dengan teknisnya bagaimana nanti dia sebagai seorang manajer ini dia mampu melayani secara cepat dengan kondisi permintaan yang nantinya diharapkan, karena itu sifatnya koperasi, pasti permintaannya tinggi kan itu, sehingga dia dibutuhkan teknik-teknik itu. Yang kedua tentu ada kompetensi manajerial, kepemimpinan ini. Nah, kemudian disiplin, karena itu mereka diajarkan sesungguhnya tujuannya adalah mereka supaya ketika bekerja itu mereka itu memahami betul, menjiwai bahwa dia adalah berjiwa seorang entrepreneur, orang yang memahami kedisiplinan dalam tuntutan-tuntutan dari para inilah konsumen lah, katakan seperti itu. Nah, itu yang ketiga itu kompetensi sosial budaya. Nah, kompetensi sosial budaya ini, Mbak, ini yang paling rumit. Kenapa? Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ini negara bangsa pemeruh, ada 600 suku bangsa hidup di Indonesia. Nah, Koperasi Merah Putih ini sebenarnya perekat itu nantinya menjadi integrasi daripada begitu keanekaragaman itu. Karena apa? Karena menyangkut ada produk yang sama dijual, ada produk yang tidak sama dijual. Ini kan sesuatu yang harus dikembangkan. Karena itulah kemudian kita pahami apa yang terjadi sesungguhnya sekarang ini adalah bagaimana kemudian agar bela negara itu berkaitan langsung dengan yang namanya tadi pengetahuan, bagaimana kemudian dengan perilaku, dengan attitude, gitu loh Mbak. Itu yang perlu dilakukan. Jadi sikap bagaimana dia melayani masyarakat, itu yang dibekalkan kepada mereka. Karena apa? Karena itu masyarakat bagaimana kemudian orang
pembelinya dengan penjualnya dengan berbeda suku, beda agama, beda kepentingan, beda macam-macam. Ini persoalannya memasuki masyarakat kita ini memang beragam, Mbak. Ada masyarakat kita sudah masuki society 5.0 sekarang nih. Masyarakat begitu sudah canggih menggunakan AI, menggunakan teknologi media sosial yang canggih. Tapi masyarakat kita banyak juga yang masih kategori masih konvensional, Mbak. Nah, ini yang harus dipahami. Karena itulah Koperasi Merah Putih sesungguhnya sangat strategis dalam rangka untuk mendorong mereka yang konvensional itu untuk maju gitu, untuk naik kelas katakanlah seperti itu. Nah, kaitannya dengan kemiskinan ekstrem dan miskin tadi ada didorong agar mereka ini posisi menjadi naik kelas. Kan nggak selamanya mereka nerima bansos, kan nggak, Mbak? Ya, sehingga di situ betul. kan itu sehingga Koperasi Merah Putih ini akhirnya diterima sebagai sebuah katakanlah usaha ini pengertiannya mencari untung, mencari penghidupan. Nah, karena itulah kemudian dia menyerap tenaga kerja, menyerap yang namanya pertumbuhan ekonomi, Mbak. Ini yang tujuan akhir. Tetapi kan persoalannya selama ini memang Koperasi Merah itu kan barang baru, program baru, Mbak. Karena ini program baru diperkenalkan, ada yang membayangkan koperasi itu koperasi seperti ini, Mbak, seperti perusahaan. Jadi seperti retail ya kayak Indofarmat, makanya di masyarakat terus dibenturkan, oh ini Alfamart akan terjadi mundur, Indomaret akan ini kan itu kan hal-hal informasi namanya misinformasi, Mbak, yang dibuat sedemikian rupa. Tapi sebetulnya seperti apa target pemerintah terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini di daerah-daerah, apa yang diinginkan, Pak Kodari? Ya, fungsi dari Koperasi Merah Putih ini sebetulnya sangat banyak ya. Yang intinya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa. Mulai dari menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau karena bisa diperoleh dengan rantai pasok yang sangat pendek gitu. Contohnya BBM, contohnya LPG 3 kilogram misalnya. Atau tadi disampaikan oleh Prof. Trubus pupuk gitu. Tetapi pada saat yang bersamaan juga ada pelayanan-pelayanan yang lain yang juga diperlukan oleh masyarakat. Misalnya koperasi simpan pinjam. Sehingga masyarakat nanti tidak harus minjam sama rentenir yang bunganya sangat mencekik sedemikian rupa sehingga rakyat tidak berdaya. Dan itulah yang namanya pampirnomics kalau bahasa saya itu. Jadi ya ada Koperasi Merah Putih bisa melakukan simpan pinjam di situ dan dengan term and condition yang sebetulnya meringankan. Nah, pada titik yang lain yang mungkin tidak banyak disadari oleh sebagian orang bahwa sesungguhnya koperasi itu juga menjadi off taker bagi produk-produk yang ada di daerah yang bersangkutan. Saya pernah ke Padang, di sana ada petani-petani lebah. Jadi yang menerima produk lebah, yaitu madu, adalah Koperasi Merah Putih. Nah, jadi mereka tidak perlu lagi mencari-cari pasar. Nah, diterima oleh Koperasi Merah Putih, dihitung berapa kilo, dihitung berapa rupiah, uangnya bisa diambil langsung, tapi bisa juga dipakai untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi artinya tidak perlu lagi promosi dan kemudian menjual. Iya, menjual, membeli gitu, dan punya gudang juga. Jadi sekaligus juga merupakan titik untuk ketahanan pangan. Kalau terjadi hal yang terburuk, ya boleh dibilang pada hari ini Koperasi Merah Putih itu menjadi lumbungnya, ya simpanan atau cadangan bagi pangan Indonesia. Gitu. Jadi ya ada banyak sekali fungsi dari Koperasi Merah Putih yang membuat koperasi ini menjadi suatu elemen yang sangat strategis dalam ketahanan bangsa kita, terutama di daerah pedesaan dan di perkotaan yang kalangan bawah. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara, masih bersama dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Kodari, dan juga pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Prof.
Trubus Rahardiansyah. Tadi kita sudah bicara soal ekonomi, bahkan tadi juga dinyatakan secara fundamental kita masih cukup baik begitu. Tapi kemudian banyak yang dikhawatirkan masalah daya beli masyarakat begitu. Bagaimana kemudian pemerintah memperkuat daya beli masyarakat dengan berbagai tantangan kondisi global yang ada? Pertama, untuk materi-materi atau barang-barang kebutuhan pokok tidak dinaikkan ya, dan tetap diberikan subsidi. Tadi saya sudah sampaikan di depan mengenai BBM, itu tidak dinaikkan subsidinya, memang untuk kategori BBM subsidi, kemudian juga PLN tidak juga dinaikkan. Ini semua kan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan sesungguhnya kan kalau kita bicara nilai angka inflasi, dia masih dalam angka yang tetap terkelola. Nah, tetapi pemerintah tetap berusaha untuk bisa memberikan dukungan-dukungan kepada masyarakat. Misalnya untuk kalangan menengah ke bawah, baru-baru ini diluncurkan oleh Kementerian Perekonomian bantuan beras 10 kg untuk sekitar 32 juta keluarga di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga untuk mereka yang baru lulus kegiatan magang dengan diberikan kompensasi untuk 150.000 mahasiswa, dan untuk mereka-mereka yang sudah punya pengalaman kerja tetap diberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan lewat materi vokasi, sekitar 220.000 orang ya. Dan khusus untuk bulan-bulan ini di mana anak sekolah sedang libur, ada diskon-diskon juga dan bantuan-bantuan untuk tiket, tiket pesawat, kereta api dan seterusnya. Jadi ini semua ditujukan untuk membantu meringankan tekanan-tekanan yang muncul dalam ekonomi kita sebagai bagian dari dinamika ekonomi politik di tingkat global. Nah, bicara soal berbagai kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah tersebut, bagaimana Prof. Trubus melihatnya secara jangka pendek, mana yang paling memungkinkan dan efektif antara mungkin itu subsidi, kemudian penciptaan lapangan kerja, atau justru perlunya memberikan stimulus terhadap sektor usaha? Kalau dari yang paling dekat ya tentu kaitannya dengan ini Mbak, stimulus sama ini penciptaan lapangan pekerjaan. Karena itu yang sangat dekat dibutuhkan masyarakat sekarang ini, kaitannya dengan daya beli kan gitu. Tetapi memang perlu diakui juga untuk upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, misalnya program magang nasional misalnya seperti itu untuk fresh graduate, itu kan pada akhirnya juga harus istilahnya didorong agar ini ada kesinambungannya. Karena begitu sudah melakukan, dia mengikuti magang nasional, setelah katakanlah 6 bulan lulus, kedepannya bagaimana? Kan ini kan sudah pemerintah sudah memikirkan, artinya ada sertifikasi, ada bantuan yang lainnya, advokasi tadi disampaikan. Nah, ada hal lain adalah Mbak, bagaimana kemudian agar peningkatan daya beli ini ada diberikan semacam insentif, tapi juga bagaimana kemudian daerah itu menyediakan sebuah bahan itu dalam posisi yang paling dekat, Mbak. Artinya kolaborasi antar daerah itu sangat ini, karena sekarang kan konektivitas antar daerah kan sudah relatif bagus, Mbak. Jadi kalau misalnya daerah A kekurangan beras katakanlah atau kekurangan sejenis pupuk misalnya, itu dengan cepat Mbak bisa dipenuhi karena konektivitasnya sudah baik. Nah, kaitan dengan daya beli, tentu ini daya beli itu diharapkan adalah masyarakat itu mampu ada ini Mbak, tidak bisa membeli sesuai dengan kebutuhannya saja gitu. Itu yang ditekankan oleh Presiden. Artinya rakyat kita ini memang tidak hal-hal mulu untuk menjadi kaya, kemudian ini kan enggak gitu, konsepnya kan seperti itu. Tapi konsepnya adalah saya bisa menyekolahkan anak saya bisa bekerja secara rutin, kemudian kami bisa cek kesehatan, kesehatan terjaga, dan hal yang sangat sederhana gitu loh. Jadi cara berpikir masyarakat kita. Nah, sehingga kesejahteraan dalam pengertian yang disampaikan prinsip oleh istilahnya itu Sumitronomics itu lebih ditekankan kepada kesejahteraan yang sifatnya merata gitu. Artinya di masyarakat bawah, grassroots ini yang kemudian oleh Pak Prabowo diterjemahkan akhirnya grassroots. Sehingga grassroots itu punya daya beli Mbak, punya kemampuan. Kenapa? Karena semua tidak hanya produk-produk yang itu diberikan dalam konteks ada insentif, ada diskon, ada ini tadi disampaikan juga kebijakan yang keluar, ada transportasi, ini kan ada berapa paket itu disampaikan termasuk kaitannya dengan
transportasi ya, itu kan ada insentif. Tidak hanya darat, laut, udara, Mbak, semua dikasih ini semua insentifnya itu. Itu yang kemudian kita menarik masyarakat merasa bahwa ketika nanti ada Nataru, ada libur apa, hari apa itu masyarakat sudah berbondong-bondong lari ke ini, ke tempat-tempat wisata. Dan tempat wisata sekarang juga relatif sudah, daerah itu sudah bisa menerima, misalnya ada tiketnya didiskon seperti itu. Karena apa? Selain karena tiketnya didiskon itu menyebabkan masyarakat berdatangan, tapi di satu sisi UMKM-nya hidup, Mbak. Karena kan mereka ukurnya di shopping, belanja, kemudian dia bisa mungkin oleh-oleh dibawa pulang ke tempat asalnya juga. Nah sekarang posisinya seperti itu. Memang awalnya melihat orang masyarakat, bahkan beberapa ahli itu mengamati, waduh semuanya jadi berat semua, masyarakat itu semuanya harinya libur, terus apakah enggak ekonominya makin ini, istilahnya tabungannya makin kempes, makin. Tapi enggak, ternyata Mbak, justru malah terjadi masyarakatnya mampu bertahan, mampu hidup lebih meningkat lagi. Karena apa? Daerah otomatis dengan adanya wisata yang ya wisatawan lah gitu kan ya, orang-orang berdatangan itu, traveling itu malah justru mendapatkan keuntungan yang plus gitu. Ada pergerakan masyarakat ekonomi di masyarakat, kemudian juga itu bisa memicu adanya pergerakan ekonomi. Kembali lagi kita menyoroti soal tekad pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dalam rangka menekan angka pengangguran serta mencegah terjadinya PHK dengan dibentuk Satgas PHK. Apa mungkin upaya yang sedang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan PHK di tengah ancaman gelombang PHK bidang manufaktur? Bidang apa? Bidang manufaktur. Bidang manufaktur. Terakhir kemarin Bapak Menteri SDM kan menurunkan harga bahan baku ya, solar untuk industri. Itu salah satu upaya yang dilakukan agar membuka kesempatan dan membuka ruang bernapas lah bagi pengusaha supaya bisa membantu para pengusaha atau para pekerja yang ada di bidang manufaktur. Dan begini, kalau kita bicara manufaktur ini kan ini faktor yang membutuhkan teknologi. Tentu harus ada pengembangan teknologi, dan yang terutama adalah membuka pasar baru membuka pasar baru. Dan upaya membuka pasar baru ini kan sedang dikerjakan dengan sangat sungguh-sungguh, baik di Eropa maupun bahkan sampai ke Amerika. Jadi gelombang pengangguran ini kita harus berikan treatment secara komprehensif. Pasar barunya dibuka, kemudian deregulasi, lalu kemudahan termasuk kebijakan yang membantu meringankan proses produksi itu yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat ketenaga kerjaan di bidang manufaktur. Dan di luar itu, kalau kita bicara program membuka lapangan kerja secara keseluruhan, ada banyak sekali program-program yang memang ditujukan untuk membuka ruang kerja. Mulai dari MBG misalnya ya, kalau sudah bicara 27.000, 28.000 SPPG, dikalikan dengan 50 orang, itu kan berapa juta itu? Hampir 1,5 juta, 1,2, 1,3 juta. Kemudian juga revitalisasi sekolah, tahun lalu 17.000, tahun ini sekitar 70.000, tahun depan 100.000. Lalu ada program BSPS atau renovasi rumah. Itu jumlahnya sekitar 400.000 unit rumah. Kalau kita kalikan dengan tiap rumah itu ada misalnya 2-3 pekerja, itu juga sudah mencapai lebih dari 1 juta juga pekerjanya. Jadi ada banyak sekali program-program dan kegiatan-kegiatan yang membuka ruang kerja bagi masyarakat. Termasuk juga misalnya kembali tadi, bahwa di petani pun sekarang dibantu oleh pemerintah dengan HPP. Itu kan juga untuk memancing agar mereka-mereka yang selama ini bekerja di berbagai sektor di luar pertanian itu mampu dan mau kembali lagi ke pertanian. Jadi petani itu jangan menjadi profesi yang punah atau ditinggalkan. Nanti siapa lagi yang menyediakan pangan buat kita? Nah, insentif dan dukungan-dukungan dari pemerintah itu diperlukan untuk membuka lapangan kerja sekaligus mempertahankan sektor-sektor yang memang vital bagi masyarakat Indonesia. Saya ingin ke Prof. Trubus, apa yang menjadi catatan Prof. Trubus terhadap program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah, mungkin secara singkat. Iya, gini, program prioritasnya yang jelas adalah
energi dan ini ketahanan pangan. Itu sudah jelas bahwa energi misalnya Mbak, sekarang ini pemerintah sudah menetapkan misalnya untuk LNG itu dipatok 13 dolar MBTU. Jadi, nah itu maksud saya itu, LNG ya. Itu LNG. Jadi LNG itu ini harga di pasar itu sekarang rata-rata 25. Nah oleh pemerintah itu sekarang ditetapkan cuma 13. Nah karena apa? Karena LNG ini salah satu kebutuhan untuk ini Mbak, industri keramik. Industri keramik di Bekasi itu yang sempat akan terancam ini sekarang sudah nggak jadi lagi, artinya bisa tertutupi, tidak jadi PHK. Oke. Karena apa? Karena pemerintah selama ini memang kebutuhan terhadap LNG khusus di ini itu kebanyakan dari Indonesia bagian barat, Pak. Nah ini sekarang karena Indonesia bagian barat sumur-sumur sudah mulai ada persoalan. Nah, ada revitalisasi sedang dilakukan, maka ngambillah di wilayah Kalimantan, kemudian Sulawesi, Papua, Ambon. Nah, ini sekarang membutuhkan istilah logistik yang tinggi gitu, karena ekstrasifikasi dari awal sampai ke terminal itu memang butuh proses yang panjang. Tetapi ini dibutuhkan, karena itu pemerintah sekarang intervensi. Nah, keluhan-keluhan dari para pelaku usaha terkait dengan itu pun bisa diberikan santan insentif-insentif yang lain, Mbak, sehingga pelaku usaha merasa sudah kalau bisa pekerja pun juga akhirnya buruh itu tidak jadi, Mbak, mereka tetap bekerja, tetap memberikan. Nah ini yang menarik dalam hal soal bagaimana agar masyarakat tidak menganggap bahwa pemerintah itu tidak peduli terhadap soal PHK. Oke. Itu sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan berbagai insentif itu, Mbak, insentif pada pelaku usaha, insentif dengan produk barangnya juga, dan itu kaitan dengan ini Mbak, daya beli, dengan kaitannya. Dan itu sudah dilakukan begitu ya, soal intervensi dan kemudian insentif yang diberikan dan terhadap itu industri. Kesinambungan Mbak, yang penting kesinambungannya, karena kebijakan harus ada berkesinambungan dan itu sudah dilakukan gitu loh. Perlunya kesinambungan. Terakhir penutup dari Pak Kodari, apa yang ingin disampaikan singkat saja? Ya, Presiden Prabowo ingin agar kondisi masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dari segi pengembangan SDM, pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan semua itu dibarengi dengan upaya-upaya untuk mengurangi atau menutup kebocoran-kebocoran yang terjadi selama ini secara ekonomi. Dan itu membutuhkan dukungan dari masyarakat Indonesia, karena kalau kebocoran ini mampu ditambal, uangnya masuk ke masyarakat bisa dipergunakan untuk semakin meningkatkan dan memberikan fasilitas untuk masyarakat. Jadi mohon doa dan mohon dukungan. Bapak Presiden sedang berjuang melawan vampirnomics, ya, mengkoreksi tatanan perekonomian Indonesia yang justru membuat kesenjangan semakin luas, semakin besar, dan itu perjuangan yang tentunya tidak mudah, harus dipahami dan bahkan perlu didukung. Oke, Presiden sedang memperjuangkan kebocoran-kebocoran tersebut dan perlu dukungan, tentu perlu kita kawal bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih kehadirannya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bapak Muhammad Kodari dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Prof. Trubus. Selamat malam, salam sehat untuk semua. Malam. Ya, saudara, demikianlah perbincangan kita di Indonesia Bicara malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.